Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas A3B Farmasi Klinis Universitas Bali Internasional. Pada video kali ini, kami akan membahas salah satu produk bioteknologi, yaitu ranibizumab dalam tema Tumor Immunology Antibodies and Adjuvant. Kelompok 5 beranggotakan 5 orang, diantaranya Agus Mahesa, Gede Alit, Rika Handa, Dia Sawitri, dan saya sendiri, Winda Indriani. Pembahasan pada video kali ini memuat 4 submateri diantaranya. Yang pertama, penjelasan produk. Yang kedua, upstream processing. Yang ketiga, downstream processing. Dan yang terakhir, analisis kemurnian produk. Baik, kita mulai dengan pembahasan submateri yang pertama, yaitu mengenai penjelasan produk. Di sini akan dijelaskan mengenai deskripsi, indikasi, farmakologi klinis, keterkaitan dengan tema, alasan pemilihan, dan ketersediaan produk. Ranibizumab dengan nama dagang Lucentis atau Patisra merupakan larutan steril tidak berwarna sampai kuning pucat dalam botol kaca sekali pakai. Memiliki berat molekul sekitar 48 kilodalton dan diproduksi oleh sistem ekspresi E. coli dalam media nutrisi yang mengandung antibiotik tetrasiklin atau ampicillin. Indikasi penggunaan ranibizumab yang telah di-approve oleh FDA diantaranya neovascular wet age-related macular degeneration (EMD), muscular edema following retinal vein occlusion (RVO), diabetic macular edema (DME), dan diabetic retinopathy pada pasien DME. Kemudian kita beranjak ke farmakologi klinis dari ranibizumab. Yang pertama, mekanisme kerjanya. Jadi, ranibizumab ini akan berikatan dengan FGFA sehingga akan mencegah interaksi FGFA tersebut dengan reseptornya yaitu FGFR1 dan FGFR2. Akibatnya apa? Akibatnya akan mengurangi profilisasi sel endotel, akan mengakibatkan kebocoran pembuluh darah, dan akan menghambat pembentukan pembuluh darah baru atau disebut dengan anti-angiogenesis, yang dimana telah kita ketahui sebelumnya bahwa salah satu pengobatan tumor adalah dengan konsep anti-angiogenesis. Jadi penjelasannya adalah tumor, dia akan tumbuh apabila dia mendapatkan pasokan nutrisi. Nutrisi tersebut salah satunya didapatkan dari darah. Nah, apabila pembuluh darah baru itu cepat tumbuh atau semakin banyak pembuluh darah baru, maka itu akan membuat tumor semakin cepat tumbuh. Sehingga ranibizumab di sini akan berperan untuk menghambat pembentukan pembuluh darah tersebut yang akan mengakibatkan tumor akan kekurangan nutrisi. Sehingga tepat dikatakan jika ranibizumab itu berperan pula dalam pengobatan tumor sampai itu tumor ganas atau kanker. Kemudian pada farmakodinamiknya itu adalah bekerja dengan peningkatan ketebalan retinal. Kemudian farmakokinetiknya itu adalah dengan Tmax selama 1 hari, T-setengah atau waktu paruhnya adalah 9 hari dengan konsentrasi terendah dalam kondisi mapan atau C-min-nya itu 0,22 Ng per mili, yang dimana ranibizumab ini diberikan setiap 28 hari sekali tergantung dari indikasi penggunaan obat tersebut. Keterkaitan produk dengan tema. Tema pada makalah ini tumor imunologi, antibodies and adjuvant. Ranibizumab merupakan salah satu contoh imunoterapi yang dapat digunakan sebagai pengobatan tumor melalui mekanisme imunologi, yang dimana dalam hal ini berperan sebagai adjuvan. Adjuvan merupakan substansi yang memperkuat atau memodulasi respon imun terhadap antigen. Dalam hal ini, ranibizumab merupakan sebagai adjuvan pada terapi koloidal melanoma. Alasan pemilihan produk. Produk ini sesuai dengan tema seperti yang dijelaskan di atas. Selain itu, produk ini menarik untuk dibahas karena merupakan produk yang dimana pembuatannya awalnya menggunakan vektor tikus, namun sekarang sudah dapat menggunakan bakteri E. coli, yang dimana tentu akan menghemat biaya produksi. Pemilihan produk bioteknologi juga dipilih berdasarkan perbedaan dengan kelompok lain dalam tema yang sama. Ketersediaan produk. Pada website Pionas BPOM, ranibizumab telah digunakan di Indonesia sebagai pengobatan dengan nama dagang Lucentis dan Patisra yang tersedia dalam kandungan 10 mg per mililiter
injeksi serta masuk dalam golongan obat keras yang diindikasi sebagai pengobatan neovaskular degenerasi makular yang terkait usia. Baik, selanjutnya adalah tahap step up processing, di mana tahap ini berfungsi untuk menghasilkan protein terapeutik yang diinginkan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Adapun tahap dari step up processing ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem ekspresi dan yang kedua adalah produksi, di mana sistem ekspresi dari produk ranibizumab dapat dilakukan melalui dua sistem. Yang pertama dapat dilakukan pada sistem ekspresi E. coli dan dapat juga diperoleh dari sistem ekspresi mamalia atau tikus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tahapan proses perolehan ranibizumab dari sistem ekspresi mamalia atau tikus. Dapat dilihat pada gambar tersebut, yang pertama MB1.6 pada gambar pada bagian kanan ini itu dihasilkan dari anti-FEGF MAB A461 atau dari tikus atau mamalia tikus menggunakan pendekatan page display. Awalnya, konstruksi ini digunakan untuk menghasilkan varian Y0101 yang berisi mutasi rantai ringan M4L dan mutasi rantai berat T221L. UMAB A461 diisolasi menggunakan metode transkriptase polimerase terbalik atau RT-PCR. Proses ini bertujuan untuk memperoleh cDNA dari sel hibidroma dari tikus yang menghasilkan MUMAB A461. cDNA ini kemudian dikloning dan digabungkan ke domain cahaya konstan manusia atau CL dan domain berat konstan manusia atau CH1. Kemudian pada Y010 digunakan dalam tampilan FAG untuk mendapatkan FAB yang ditingkatkan untuk ekspresi FAG yang dikenal sebagai Y0192 dengan 5 rantai cahaya atau CDR, yaitu Complementary Determining Region atau loop di daerah variabel antibodi rantai ringan dan berat yang terlibat dalam pengikatan antigen. Kemudian Y0192 tersebut digunakan sebagai template untuk serangkaian perpustakaan CDR yang secara independen menghasilkan dua varian, yaitu yang pertama Y0243 strip 1 dengan substitusi T28D dan N31H di CDR pertama dari rantai berat. Dan varian yang kedua yaitu Y0238 strip 3 dengan substitusi H97Y dan S100AT di CDR ketiga dari rantai berat. Kemudian dari dua varian tersebut menghasilkan ranibizumab atau humanized FAB Y0317. Kemudian tahap yang kedua saya akan menjelaskan perolehan ranibizumab dari sistem ekspresi E. coli, di mana untuk menghasilkan garis sel penghasil ranibizumab, E. coli sel 60E4 diubah dengan PY0317 subtet dan dipilih untuk resistensi tetrasiklin. Kultur yang dimurnikan tersebut digunakan untuk menyiapkan MCB atau Master Cell Bank. Rantai ringan dan berat melipat ke dalam konformasi aslinya setelah sekresi ke periplasma dan secara kovalen bergabung dengan ikatan disulfida. Selanjutnya adalah tahapan produksi,
di mana tahapan produksi ini juga terbagi menjadi 2 proses, yaitu yang pertama proses inokulasi dan yang kedua fermentasi. Pada umumnya, sel dapat dibudidayakan di dalam pembuluh yang berisi media pertumbuhan cair yang sesuai, di mana sel tidak bisa bergerak dan tumbuh sebagai lapisan tunggal, melekat pada mikrokarir, bebas suspensi, atau terperangkap dalam matriks. Pada tahap proses inokulasi, sistem perbankan sel 2 tingkat MCB atau Master Cell Bank dan WCB atau Working Cell Bank telah dikembangkan dan dipelihara sesuai dengan pedoman dari CGMP atau Current Good Manufacturing Practice dan ICH atau International Conference on Harmonization, di mana satu botol berisi transformasi baik itu dari E. coli maupun dari sistem ekspresi tikus itu sendiri yang menghasilkan Y0317 yang tadi digunakan untuk menginokulasi labu ukuran 1 liter. Kemudian labu dikocok dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius setelah DMSO atau pelarut ditambahkan, di mana setelah proses inkubasi, MCB disimpan di lemari es nitrogen cair dan WCB disimpan di freezer mekanis. Kemudian pada tahap fermentasi, di mana fermentor industri memanfaatkan mikroorganisme untuk membuat produk yang berguna bagi manusia. Pada kasus ini, Leucanthis atau ranibizumab digunakan dan dipertimbangkan desain utamanya untuk fermentor, yaitu volume fermentor dan kondisi operasi fermentor, di mana mikroorganisme akan mencapai tingkat pertumbuhan yang semaksimalnya. Pada tahap fermentasi diawali dari 1 ampul baik dari MCB dan WCB, dicairkan dan diinokulasi dalam labu pengocok 2 liter. Kemudian labu diinkubasi atau disebut dengan inokulum primer. Setelah itu, kultur dipindahkan ke bioreaktor ukuran 10 liter untuk menghasilkan inokulum sekunder. Tahap inokulum primer dan sekunder dilakukan untuk menyediakan massa sel yang cukup untuk dipindahkan ke bioreaktor produksi. Bagian pertama dari tahap kultur produksi terdiri dari akumulasi massa sel dan pertumbuhan sel yang cepat yang menguras media dalam fosfat, di mana penipisan ini memicu bagian kedua, yaitu fase induksi produk, dan yang kedua adalah subunit dari hal tersebut terakumulasi dalam ruang periplasmik dan berkumpul membentuk fragmen MAB. Dalam downstream terdapat 2 tahap atau konsep. Yang pertama adalah pemisahan, yang kedua adalah pemurnian. Pemisahan yaitu pemisahan protein rekombinan setelah proses fermentator. Pemurnian yaitu pemurnian protein rekombinan dari zat pengotor. Dalam tahap pemisahan, langkah pertama dalam proses pemisahan protein rekombinan dari sel rekombinan adalah dengan melisiskan sel. Hal ini dilakukan dengan menggunakan homogenizer bertekanan tinggi 1800 PSI yang memasukkan larutan yang keluar dari fermentor melalui lubang pada tekanan tinggi, dan dengan demikian melisiskan sel dan melepaskan protein ke dalam larutan. Berikut merupakan gambar tahap pemisahan dan pemurnian dengan menggunakan 2 unit kromatografi. Dalam tahap pemurnian dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kromatografi, di mana larutan protein yang keluar dari sentrifugi
memasuki 3 unit kromatografi yang berbeda, yakni pertukaran kationik, anionik, dan kromatografi interaksi hidrofobik yang membantu memisahkan antibodi lucentis dari protein yang tidak diinginkan. Langkah selanjutnya yaitu unit ultrafiltrasi, di mana buffer dipisahkan dari larutan lucentis yang sangat murni. Langkah terakhir yaitu filter virus untuk menghapus virus yang berpotensi berbahaya. Yang kedua yaitu kristalisasi. Kristalisasi adalah teknik pemisahan berdasarkan manipulasi kelarutan molekul dalam larutan. Kristalisasi adalah sebuah teknologi inovatif, itu dikarenakan kristalisasi mampu melampaui teknik pemisahan lainnya seperti kromatografi. Dan ini menjadi cara yang lebih hemat biaya untuk memurnikan protein. Yang terakhir yaitu elektroforesis gel kontinu. Elektroforesis gel kontinu merupakan langkah pemisahan protein yang dapat memisahkan protein baik dengan berat molekul atau titik isoelektrik. Elektroforesis berkelanjutan beroperasi pada seperangkat prinsip yang sama dengan elektroforesis gel tradisional. Dalam tahap ini menggunakan alat spektrofotometer untuk melakukan analisa. Perangkat ini bisa menggantikan 1 atau 2 unit kromatografi tradisional. Selanjutnya adalah formulasi. Ranibizumab diformulasikan dari pabrik dengan konsentrasi 10 mg per mililiter dalam larutan 10% atau 100 mg per mililiter. Alpha strep trehalosa dihidrat 0,01% atau 0,1 mg per mililiter. Selanjutnya polisorbat 20 atau twin 20 dan 10 mm atau 1,98 mg per mililiter listidin dalam air untuk injeksi pada pH 5,5. Dan yang terakhir adalah submateri analisis kemurnian produk. Di sini akan dibahas metode apa saja yang digunakan, beserta apa saja yang dinilai atau apa saja yang diukur pada produk ini sehingga produk ranibizumab dapat digunakan diperjualbelikan. Yang pertama adalah metode yang digunakan dalam analisis kemurnian produk. Di sini saya tampilkan 3 metode. Yang pertama itu adalah ELISA untuk menentukan keberadaan ranibizumab dalam sampel uji. Kemudian elektroforesis untuk menentukan seberapa murni sampel uji. Kemudian yang terakhir adalah EZQ untuk menentukan konsentrasi protein total pada sampel uji. Yang pertama adalah ELISA test, enzim link uji imunosorbent, yang merupakan suatu teknik biokimia yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan ranibizumab dalam sampel uji berupa larutan cair. Nah, stepnya adalah lucentis pertama-tama akan terikat ke lubang pelat mikrotiter polistiren melalui absorpsi. Kemudian sampel dari setiap elusi kolom ditambahkan ke pelat, 1 sampel per sumur yang akan mengakibatkan antibodi sekunder akan mengikat lucentis yang ditambahkan ke setiap lubang. Nah, uji dikatakan positif apabila terjadi perubahan warna, yang dimana kemudian pada sampel yang mengalami perubahan warna tersebut akan dideteksi konsentrasi antibodi lucentisnya. Kemudian kita lanjut ke elektroforesis, merupakan salah satu teknik biokimia yang digunakan untuk memisahkan makromolekul sesuai dengan muatan dan ukurannya, yang dimana partikel pertama-tama akan dimasukkan di satu sisi gel poliakrilamida dan kemudian medan listrik diterapkan di gel menarik partikel melalui gel. Jika semua partikel memiliki muatan yang sama, partikel akan terpisah sesuai dengan ukurannya karena molekul yang lebih kecil bergerak lebih cepat melalui gel karena lebih mudah melalui perbody gel, yang dimana pada uji ini akan dihasilkan yang namanya pita protein. Pita protein dari sampel yang tidak diketahui, dalam hal ini sampel uji, akan dibandingkan dengan pita penanda yang sudah diketahui, sehingga akan memungkinkan penguji untuk menentukan ukuran protein yang ada dalam larutan yang tidak diketahui tersebut, dalam hal ini sampel uji, dan untuk menentukan seberapa murni larutan uji sampel uji yang diuji tersebut.
Kemudian yang terakhir adalah EZG, digunakan untuk menentukan konsentrasi protein total pada sampel. Yang dimana caranya adalah dengan membandingkan standar konsentrasi yang diketahui dan sampel uji dengan konsentrasi yang tidak diketahui diterapkan pada kertas uji di atas pelat mikro EZG. Dengan membandingkan fluoresensi sampel dengan fluoresensi standar yang diketahui, maka konsentrasi protein total sampel dapat ditentukan. Yang kedua adalah apa saja yang dicek pada metode tersebut atau apa saja yang bisa dicek. Dalam website Biofarmasek, yang dimana ranibizumab itu ditemukan pertama kali oleh Biofarmasek, di sana sudah diketahui bahwa terdapat beberapa karakterisasi yang dapat diukur. Yang pertama adalah karakterisasi struktur berupa urutan protein, analisis asam amino untuk mengukur konsentrasi produk, kemudian urutan protein terminal endensi, pemetaan peptida, peptide mapping, ligation, pencernaan protein menggunakan enzim, kemudian konfirmasi urutan peptida, glikosilasi, N-terminal pioglutaminasi, jembatan disolvida, lisin terminal C rantai berat, dan deaktivasi. Kemudian pada karakterisasi fisika kimia akan dicek identitas dan kemurnian, pola isoform, berat molekul, pola kromatografi cair, dan agregasi. Dan yang terakhir pada uji fungsional akan untuk mendeteksi fungsi dari ranibizumab tersebut dengan menggunakan FVGF neutralization assay, FVGF reporter assay, dan binding assays. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 mengenai produk ranibizumab. Semoga apa yang kita berikan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.